Shalom saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di channel Saudara Rohani, channel yang memberikan renungan rohani Kristen. Selamat pagi, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Selamat datang di renungan rohani pagi hari ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan, kalau aku boleh menghirup udara segar dan menjalani aktivitasku seperti biasanya. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa, amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. 1 Korintus 10 ayat 24. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kebebasan Sejati, ditulis oleh Po Van Chia. Topiknya adalah kebebasan yang sejati. Saat membaca buku di kereta, Meiling asyik menggarisbawahi kalimat dan menulis catatan di pinggir halaman bukunya. Namun, percakapan seorang ibu dengan anaknya yang duduk tak jauh darinya kontan membuat Meiling menghentikan aktivitasnya. Sang ibu menegur anaknya agar tidak mencoret-coret buku yang dipinjamnya dari perpustakaan. Meiling cepat-cepat menyimpan pulpennya, karena ia tidak ingin anak itu mengabaikan perkataan ibunya dengan meniru perbuatan Meiling. Ia tahu anak tersebut belum memahami perbedaan antara mencoret-coret buku pinjaman dan menulis catatan di buku sendiri. Tindakan Meiling mengingatkan saya pada perkataan Rasul Paulus di 1 Korintus 10 ayat 23-24 yang isinya adalah segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Orang percaya pada zaman gereja mula-mula di Korintus menganggap kebebasan mereka dalam Kristus sebagai kesempatan untuk mengejar kepentingan pribadi. Namun, Paulus mengingatkan bahwa mereka seharusnya melihat kebebasan sebagai kesempatan untuk membawa kebaikan dan membangun sesama. Sang Rasul mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukanlah hak untuk melakukan apapun sesuka hati, melainkan keleluasaan untuk melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Kita mengikuti teladan Yesus ketika kita menggunakan kebebasan kita untuk membangun orang lain daripada memuaskan kepentingan pribadi. Kita harusnya bangga karena di dalam Kristus kita diberi kebebasan untuk memilih, bahkan kepercayaan sekalipun.
Allah memberikan kebebasan yang tak terbatas kepada manusia dan memberikan kewenangan dalam berbuat apapun, maka dari itu kita harus melakukan kewenangan yang abadi. Marilah kita renungkan, mengapa menjaga perkataan dan perbuatan kita di depan umum adalah sikap yang memuliakan Allah. Bagaimana Anda dapat lebih memperhatikan kepentingan orang lain saat menggunakan kebebasan Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Dengan menuliskan bagian Alkitab hari ini kepada jemaat di Korintus, Paulus mencoba untuk meluruskan kembali nilai-nilai dan prioritas mereka. Sebagai satu umat, kehidupan jemaat Korintus telah ditandai dengan dosa, perpecahan, kecongkakan, tuntutan hukum, dan pemujaan terhadap pribadi. Sang Rasul mengingatkan mereka tentang apa yang paling penting. Kita juga dapat belajar dari perkataannya. Pertama, kemuliaan dan kehormatan Allah haruslah menjadi yang terutama dalam pemikiran kita. 1 Korintus 10 ayat 31. Kedua, perilaku kita tidak boleh membuat orang lain tersandung, melainkan harus membawa kasih karunia Yesus kepada semua orang. Ketiga, kita pun perlu meneladani pola hidup Kristus bagi diri kita sendiri. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat menjadi hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita.